Gadis itu menemukan bahwa label pada botol obat itu tampaknya tak beres. Benar saja, setelah ia merobek labelnya, ada lapisan lain di bagian bawah. Gadis itu tiba-tiba ragu. Dia tampak tak membaik, karena terus meminum obat yang disodorkan ibunya. Ketika ibunya pergi, dia diam-diam memuntahkan obat di mulutnya. Dan nama obat itu trimetilamina. Tapi apa fungsinya? Sang ibu bahkan berusaha menyembunyikannya darinya. Semakin gadis itu berpikir, semakin takut. Larut malam saat ibu tertidur, gadis itu diam-diam menyalakan komputer untuk mengecek. Dan ternyata komputer itu tidak bisa tersambung ke internet. Dan gadis itu menjadi benar-benar frustrasi. Tapi yang tidak dilihatnya adalah ruang makan yang gelap. Ibu sedang duduk di sana, menatapnya dengan mata menakutkan. Gadis yang tidak menyadari hal ini tidur sampai keesokan harinya. Ketika turun untuk makan, saya mendengar ibu saya berdebat dengan orang lain. Sister Coward tanpa sadar bertanya kapan dia bisa terhubung ke internet. Ibu pengecut itu berpura-pura bertanya kepadanya, bagaimana dia tahu bahwa internet di rumah terputus. Dia yang sudah curiga tidak berani mengatakan yang sebenarnya dan berbohong. Dia hanya bilang jaringan terputus ketika dia memeriksa komputer tengah malam. Melihat putrinya tidak berbohong, ibunya lega. Tapi perhatikan baik-baik. Ibu Brackley tampaknya menyembunyikan rahasia yang sangat besar. Dia merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Untuk mencari tahu apa sebenarnya trimetilin itu, dia memanggil dokter sementara ibu sedang menangani kebun. Siapa yang tahu bahwa dokter dan ibunya itu saling mengenal? Segera menutup telepon, dia menatap ibunya, sambil menelepon secara acak untuk meminta tolong. Untungnya dia sangat tenang. Ada orang asing yang benar-benar membantunya memeriksa trimetil. Ini obat untuk penyakit jantung. Suster pengecut menghela nafas lega ketika mendengar ini. Saya baik-baik dipilih banyak masalah fisik. Namun, detik berikutnya, kata-kata orang asing itu tiba-tiba membuatnya merasa kebingungan. Pihak lain mengatakan bahwa trimetamin adalah pil merah, tapi apa yang dia makan berwarna hijau? Dia ketakutan. Pada titik ini, dia yakin bahwa ibunya benar-benar menipu dirinya. Jadi pil hijau apa ini? Saat makan malam, dia mengusulkan untuk pergi ke bioskop bersama ibunya. Dia tahu bahwa ibunya tidak akan menolak permintaan ini. Dia diam-diam mengeluarkan obat yang belum dia makan akhir-akhir ini dan mengikuti ibunya ke bioskop. Ketika dia melihat setengah dari film itu, dia berpura-pura ingin pergi ke toilet dan mendorong kursi roda. Dia segera pergi ke apotek terdekat. Dokter melihat pil itu dan memastikan itu bukan untuk orang, itu untuk anjing. Lidocaine. Dia langsung terkejut karena mereka tidak pernah memiliki anjing di rumah. Berpura-pura tenang dan bertanya kepada dokter, apa yang akan terjadi jika orang memakannya? Dokter menjawab bahwa begitu seseorang memakannya, saraf kakinya akan melemah, tiba-tiba jatuh dalam ketakutan. Tapi saat ini, ibu pengecut yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah sudah datang dan terbongkar dan langsung memberikan obat penenang kepadanya. Detik berikutnya dia langsung pingsan. Saat membuka mata, mendapati dirinya kembali ke kamar, tapi pintu dikunci dari luar oleh ibunya. Awalnya, dia masih ingin mengobrol baik-baik dengan ibunya. Izliti yang dia tahu bahwa penyimpangan ibunya sudah di luar imajinasinya. Tidak ada tanggapan, dan mendapati bahwa ibunya sama sekali tidak ada di rumah. Saat ini dia sangat ingin melarikan diri. Dia membuka jendela dan mengamati. Maka sebuah rencana datang dan memakan makanan untuk mencegah tubuhnya pingsan. Kemudian ikatkan kawat sepanjang 3 meter ke tubuh. Akhirnya memberanikan diri keluar jendela. Dia takut melihat ke bawah. Dan harus menggerakkan tangan. Dia harus menyelesaikan pelariannya sebelum ibunya pulang. Segera datang ke jendela kamar tidur ibunya. Dia mengeluarkan tongkat dan memecahkan jendela. Kemudian dia memuntahkan seteguk air panas. Jendela meledak karena perbedaan suhu yang besar. Pada akhirnya bisa masuk. Tiba-tiba asmanya kambuh. Dia hanya bisa mati-matian menghadap sisi kamar. Secara bergantian naik ke kursi roda dan hendak pergi. Tapi kabel kursi telah dipotong oleh ibunya. Dia tak sempat mempertimbangkan dan langsung berguling menuruni tangga. Untuk sementara, dia yang tak bisa bangun itu berpikir bahwa sebenarnya tak sulit untuk melarikan diri. Hanya mempertaruhkan nyawa. Pada saat ini tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mendapati bahwa dia benar-benar bisa menggerakkan jari-jari kakinya. Apakah ini karena tidak minum obat akhir-akhir ini? Apakah mungkin kakinya sebenarnya baik-baik saja sejak awal? Semakin saya memikirkannya, semakin saya ketakutan.
Kakak saya mencoba yang terbaik untuk naik ke kursi roda dan segera meninggalkan rumah. Untungnya, bertemu dengan tetangga yang baik hati di tengah jalan. Setelah memberitahu persoalan ibunya tentang menyakiti dirinya, tetangga laki-laki itu segera membawanya pergi. Tapi saat itu bertemu ibunya, tetangga laki-laki itu segera menghalangi ibunya mendekat. Namun si ibu sangat pandai berbohong. Ia berbohong dan mendapat resep baru. Tapi tetangga laki-laki itu juga tidak sepenuhnya percaya. Sebaliknya, tanyakan langsung apakah dia mau ke kantor polisi atau pulang. Gadis itu memilih pergi ke kantor polisi tanpa ragu. Si ibu tidak akan membiarkan dia pergi meninggalkannya sama sekali. Diam-diam. Obat penenang disuntikkan langsung ke lehernya. Gadis itu tertangkap lagi dan kembali. Kali begini dia terbangun dan mendapati dirinya berada di ruang bawah tanah rumahnya sendiri. Sekilas, si ibu sepertinya sering berada di sini. Lalu dia melihat sebuah berkas. Di dalamnya terdapat surat penerimaan dari Universitas Washington. Mendadak suasana hatinya sedih, karena dia tumbuh dengan tidak bisa berjalan atau bersekolah. Tapi ada banyak hal yang harus dipelajari. Yang paling ia rindukan adalah kuliah. Namun, ibunya sama sekali tidak mengizinkannya. Suster pengecut sudah lama kecewa. Tapi Ijo tak pernah membayangkan untuk diterima Universitas Washington. Ibunya tak hanya membohongi dirinya bahwa lulus ujian, bahkan kakinya sendiri lumpuh karena dia. Lalu dia menemukan kotak di atas lemari lagi. Intuisinya mengatakan bahwa pasti ada jawaban yang dia inginkan di dalamnya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kotak itu. Ada banyak dokumen di dalam kotak. Yang pertama adalah surat kematian dirinya. Baru berusia 2 jam. Mereka meninggal saat lahir. Sekarang dia sangat kebingungan. Gulir ke bawah lagi dan ada potongan koran dari 18 tahun yang lalu tentang pasangan yang telah kehilangan putri mereka yang baru lahir di rumah sakit. Pembunuhnya tidak pernah ditemukan. Dia sekarang menyadari kebenarannya. Pantas saja dia sama sekali bukan putri ibu biadab ini. Ternyata 18 tahun yang lalu, anak kandungnya meninggal begitu dia lahir. Dia tidak bisa menerima pukulan dan mencuri bayi dari rumah sakit. Orang ini adalah identitas ibu kandungnya. Kemudian menjadi gila. Ia mulai takut anak itu akan meninggalkannya. Maka selama 10 tahun ia mengendalikan gadis itu. Bahkan dengan mengorbankan kesehatan membuatnya kesakitan. Kebetulan ibu biadab itu kembali. Menghadapi pertanyaan kenyataan dari gadis itu, dia tak punya rasa bersalah sama sekali. Tetaplah hibur gadis itu, ibu tak akan menyakitimu. Dan semua demi kebaikanmu sendiri. Gadis itu tak bergeming sama sekali. Dia mengeluarkan alat dan berbagai macam obat. Bersiap melumpuhkan kakinya seumur hidup. Gadis itu ketakutan luar biasa. Merasa bahwa ini adalah orang gila. Segera bersembunyi di sebuah ruangan kecil dan mengunci pintu. Saat ini telah jatuh dalam keputusasaan dan memandang racun di dinding. Cukup kejam. Meminum sampai habis. Untungnya bisa membuka pintu dengan kunci cadangan. Menyelamatkannya, mengirimnya ke rumah sakit untuk cuci lambung tepat waktu, ibunya mulai berbohong lagi. Mengatakan bahwa melakukan percobaan bunuh diri pada masa remaja. Meskipun pernyataan ini telah menipu dokter. Tapi gadis ini juga tergolong pasien gawat darurat. Melarang semua anggota keluarga berkunjung. Melihat ibu pengecut yang menakutkan, gadis itu ingin meminta bantuan dokter. Tapi tak mampu berucap, dokter dipanggil pergi. Sang ibu pengecut mengambil kesempatan untuk membawanya pergi. Berjalan ke lift. Semua lift rusak. Sang ibu pengecut hanya bisa mendorong ke lorong bebas penghalang. Namun gadis yang ingin sekali bertahan hidup berusaha sekuat tenaga meletakkan jari kakinya di depan kursi roda. Terpaksa berhenti. Sedikit yang ia tahu bahwa sang dokter kembali ke bangsal dan menemukan sesuatu yang ditulis oleh gadis itu. Seketika memberitahu para penjaga dan menghentikan sang pengecut tepat waktu. Pada saat krisis, si ibu pengecut mengeluarkan pistol dan meraung histeris. Detik berikutnya terdengar ledakan keras. Ibu tertembak di bahu dan jatuh dari lift. Setelah 7 tahun, dia sudah menikah dan punya anak. Sampai di sini kakinya sudah bisa berdiri. Dia bangkit, tapi masih harus berjalan dengan tongkat. Ibunya juga tidak meninggal. Ia ditempatkan di panti jompo dalam keadaan lumpuh. Gadis itu sering datang menemuinya untuk membicarakan rahasia orang tuanya, di mana orang tak bisa melihat. Dia akan memaksa si ibu pengecut meminum pil hijau, sama seperti perlakuan dirinya. Film berakhir di sini. Escape adalah film yang dirilis pada tahun 2020. Yang tertarik dapat menonton film aslinya.